Hai, kali ini kita bakal bicara tentang satu fase yang semua orang atau hampir semua orang pasti pernah ngalamin. Dan kebanyakan mungkin nggak bisa enjoy menikmati fase ini. Ya ketika lulusan kayak gini ya, mungkin ada di antara kamu yang merasa bingung. Habis lulusan mau ngapain? Mau kerja atau mau bisnis? Mau jadi apa ya gua? Kita sering kali bingung ketika dihadapkan dengan suatu keadaan yang benar-benar kejadian sama kita. Sekalipun ketika misalnya masih jauh atau dulu-dulu, gampang kita pikir bahwa ya habis kerja, habis sekolah atau habis kuliah, ya kita kerja apa ya. Kita nggak terlalu berpikir sejauh itu. Cuman ketika kita benar-benar dihadapkan dengan situasi itu, kita bingung. Mau ngapain ya? Ntar jadi apa ya? Mau usaha nanti apa bakal berhasil apa enggak? Kalau kerja apa? Skill gua masih dikit. Mungkin kamu salah satu dari mereka yang mengalami ini. Dan sebelum jauh, saya bakal ngingetin kamu bahwa seenggak-enggaknya kamu punya pilihan. Dimana nggak semua anak punya pilihan kayak kamu. Di luar sana ada beberapa anak yang dia nggak punya pilihan. Dia terpaksa harus banting tulang. Mungkin dia yang dari orang tuanya pemulung dan dia nggak ada kesempatan untuk karir atau berbisnis. Dia nggak ada modal, nggak ada relasi, dan dia terpaksa ya udah kita mulung aja. Atau mungkin mereka yang tiba-tiba orang tuanya belum lama ini meninggal dan terpaksa harus jadi tulang punggung keluarga. Bayangin posisi mereka nggak mudah. Kamu yang bahkan punya pilihan, yang hanya tinggal memilih, baru tinggal memilih. Kamu masih ada orang tua. Kamu pun sulit menentukan pilihan. Tapi kenapa kayak justru yang nggak punya pilihan mereka lebih mudah untuk ya udah adanya ini, ya ini yang kita jalani. Satu, kamu harus bersyukur bahwa kamu punya pilihan. Dan kembali ke topik bahwa harusnya kamu lanjut ke kerja atau berbisnis atau kuliah. Sebenarnya ketiga pilihan ini positif karena semuanya produktif. Kamu kerja itu bagus, kamu berbisnis itu juga bagus, kuliah pun bagus. Hanya saja kadang kita takut dengan resiko atau konsekuensi dari pilihan kita. Dan kita bertanggung jawab, mau jadi apa? Beneran berhasil enggak? Berhasil sukses enggak? Kita takut sendiri. Dan kabar baiknya adalah ketika kamu berpikir seperti ini tadi, kamu termasuk orang yang punya jiwa bertanggung jawab. Kabar buruknya adalah bahwa pemikiran semacam ini ketika tidak terkontrol dan kita nggak bisa mengendalikan, kita bakal berlarut-larut. Kita nggak kunjung menentukan pilihan dan malah kita lama berpikir. Akhirnya apa yang kita lakukan ketika lama berpikir dan tidak kunjung menentukan pilihan? Ya kita nganggur. Dan jadilah kita pengangguran. Kita nggak kuliah, kita nggak kerja, kita nggak berbisnis juga. Itu kekurangan dari apa yang sebenarnya disebut dengan idealisme. Kita terlalu membayangkan tentang idealitas atau kesempurnaan. Saya akan seperti ini dan berhasil. Saya mau begini dan berhasil. Padahal untuk mencapai sebuah keberhasilan ada banyak proses yang mungkin dialami. Dan bahkan mungkin kegagalan. Bahkan kegagalan yang gak hanya sekali atau dua kali. Dan berkali-kali. Hanya untuk menuju satu kesuksesan. Dan ketika kamu baru akan lulus tahun ini, satu kabar baik lagi adalah bahwa kamu masih muda. Mungkin 20-an ya. Dan kamu masih punya banyak waktu. Masa depan kamu masih panjang. Banyak hal yang harus kamu alami.
entah itu susah senang, jatuh bangun, kamu punya banyak waktu untuk memilih. Kamu gak dikejar waktu, kamu gak dikejar usia, kamu masih muda. Semua itu positif. Yang harus kamu catat adalah bahwa ketika kamu memutuskan untuk memilih dan sudah memilih, kamu harus totalitas dalam menjalani itu, entah itu kuliah, kerja, atau berbisnis. Kamu berusaha sekuat tenaga, serius mungkin untuk memastikan usahamu total dan hasilnya pun yang terbaik. Sekalipun apakah nanti misal kalau kamu berbisnis bangkrut, gagal, atau ketika kuliah kamu tidak mendapatkan nilai yang bagus, atau juga ketika kamu kerja ternyata skillmu gak mencukupi. Ya itulah pengalaman. Banyak pengalaman yang harus kamu kumpulkan untuk sampai ke titik sukses. Semuanya butuh waktu. Nggak semudah itu. Ibarat kata, bahkan burung yang baru akan belajar terbang, kadang ia pun terseok-seok, terjatuh, tersungkur. Tapi ketika ia dewasa, jangankan hanya terbang, dia bisa terjun dari ketinggian, menukik, bahkan menyelam, berburu mangsa. Tapi semua itu ada harga yang harus dibayar. Mungkin terjatuh, mungkin gagal, patah tulang, jatuh bangun, menangis, terluka. Itu wajar. Take it easy. Kamu punya banyak waktu dan kamu punya banyak pilihan. Memang bukan suatu hal yang bijak ketika kamu berleha-leha. Tapi pikir dengan tenang, baca dirimu sendiri, kenali dirimu. Apa yang kamu bayangkan tentang dirimu sendiri di masa depan. Dan bagaimana cara atau langkah yang kamu perlukan untuk sampai ke titik itu. Ketika kamu punya cita-cita, pikirkan sesuatu yang jauh ke depan. Kamu ingin jadi apa di masa depan. Tapi untuk menempuhnya, kamu perlu berpikir selangkah demi selangkah. Pendidikan apa atau pengalaman apa yang harus saya cari? Bahkan kegagalan apa yang harus saya alami dan saya pelajari untuk sampai ke titik itu. It's okay kalau kamu perlu satu teladan atau inspirasi atau tokoh siapa yang ingin kamu tiru dan cari tahu apa yang mereka alami. Itu bukan sesuatu yang keliru. Kamu tidak plagiasi atau mencontek kisah hidup seseorang. Kamu hanya butuh satu figur untuk mengantarkanmu menuju pilihanmu. Dan itu bukan sesuatu yang buruk. Karena seperti siapapun atau sosok siapapun yang ingin kamu tiru atau kamu agung-agungkan atau kamu yang menurut kamu membuat kamu merasa saya ingin seperti dia. Seperti apapun caramu untuk meniru dia atau menempuh jalan yang dia pilih, kamu tidak akan sepenuhnya mengalami apa yang dia alami dan menjadi sepenuhnya apa dia sekarang atau dia di masa lalu. Kamu gak akan sama. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Dan semua orang pasti punya perjalanannya, punya struggle-nya. Dan it's okay. Kamu ada di fase ini. Jadi kalau kamu adalah salah satu yang mulai panik, mulai cemas, mau jadi apa nanti, mau kerja apa nanti, mau usaha atau kerja, mau kuliah apa, it's okay. Pikir aja dulu, ambil waktu, bikin deadline. Dalam sebulan gue bakal ketemu keputusan gue mau jadi ini. Berarti gue harus apa? Ya, gue harus ini. Take it easy. Belajar ambil keputusan, belajar bertanggung jawab, dan jalani sepenuh hati. Mudah-mudahan kamu segera bisa nemu jawaban untuk dirimu sendiri. Karena keputusan yang paling agung adalah keputusan yang kita ambil sendiri dan kita tempuh sepenuh hati. Kemudian kita bisa menikmati hasilnya dengan berbesar hati di kemudian hari. Terima kasih. Selamat malam.